Hai Style Lovers, perkenalkan saya Stevi Burase. Saya adalah fashion designer dari Fathia, yaitu Muslim Wear, juga social planner. Oke, jadi aku mengenal kain-kain Indonesia itu dulu mungkin karena background aku adalah stewardess, jadi aku udah keliling-keliling hampir seluruh Indonesia dan aku memang paling suka mempelajari tentang alam tersebut. Nah, satu momen aku sempat pergi ke satu tempat penenun dan di situ aku sempat bertanya pada satu orang penenun tua ya, sekitar 87 tahun usianya, dan aku sempat bertanya udah berapa tahun beliau belajar menenun. Ternyata beliau belajar menenun itu sejak usia 7 tahun. So can you imagine 7 tahun dan sekarang usia dia 87 tahun, di mana hidup dia dari sejak kecil itu benar-benar hanya duduk menenun sambil di situ dia nyuapin anaknya, di situ dia ngurus semuanya hanya sambil menenun. Nah, dari situ aku jadi mulai belajar tentang betapa berartinya sebuah kain ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Dari situ mulai tumbuhlah rasa menghargai aku. So setiap kali ada acara-acara yang harus aku hadiri atau memang membutuhkan baju-baju khusus, aku mulai mengambil kain-kain tersebut dan mulai ngedesain itu sesuai dengan my taste, dan ternyata memang banyak disukai oleh orang-orang. Walaupun sedikit agak kebingungan ketika 2018 pertama kali aku menggunakan hijab, agak bingung untuk membuat bajunya karena kan kain kita tuh seperti yang kita ketahui udah paling gede itu 3 meter. Tapi ternyata setelah mempelajari lebih dalam, alhamdulillah di 2020 lahirlah si Fathia itu. Akhirnya aku bisa membuat beberapa baju yang aku desain itu dari seluruh kain-kain Indonesia. Jadi ada beberapa. Pertama itu tenun NTT. Of course, aku juga tahu tentang kain bomba itu dari Sulawesi Tengah. Jadi itu memang isinya tuh bunga semua. Sebenarnya kalau aku ditanya harusnya aku punya 2 jawaban. Pertama dari struktur kain dan kedua dari sejarah kainnya. Kalau dari struktur kainnya itu aku suka banget sama dari 2 daerah, yaitu dari NTT dan juga dari Gayo, dari Sulam ya. Nah, yang kedua kalau ditanya dari sejarahnya, aku suka banget dengan kain sarung donggala dan batik bomba itu dari Sulawesi Tengah. Jadi kalau bicara tentang bagaimana perkembangan tentang kain Aceh itu sendiri, aku rasa jawabannya pasti depends on taste ya. Karena mungkin kalau bagi orang-orang di Aceh memang perkembangannya bagus banget. Tapi kalau buat aku pribadi ya kembali ke taste lagi. Jadi mungkin apa yang orang lain suka aku juga belum tentu suka. So yang aku lakuin adalah bagaimana membuat kain itu menjadi disukai oleh aku dan mungkin tipikal orang yang gaya berbusananya seperti aku, lebih cenderung ke European ya, lebih ke simple dan elegan. Nah, kalau setelah aku buat seperti itu sih, kalau dari yang aku lihat kemarin ternyata tanggapan orang cukup welcome dan ada beberapa permintaan justru. Setidaknya dari segi itu aja ya alhamdulillah ada sedikit peran kita dalam ikut mensukseskan si pembuatan kain itu. Jadi kita kilas mundur lagi, 2016, 2017, kerjaan aku tuh sebenarnya lebih banyak partnership with Kementerian Indonesia untuk mempromosikan kain-kain Indonesia, juga kopi-kopi Indonesia. Nah, tapi pada suatu hari di 2017 itu nggak sempat diperkenalkan dengan desainer besar ya, Longchamp. Saat itu si Mister itu ngomong tuh untuk Stevi, maksudnya kenapa sih lu nggak join aja gitu ke fashion business dan terjun ke fashion hijab gitu. Cuman mungkin karena saat itu memang belum berhijab dan juga tidak terpikirkan sedikit pun akan masuk ke dunia perhijaban itu. Saat itu aku tuh ngomong, oh no, I'm so sorry but I'm not interested with hijab. Tapi ternyata Tuhan itu punya rencana lain, hanya dengan hitungan bulan, bahkan nggak nyampe setahun. And then tiba-tiba tuh semuanya berbalik dan aku tuh berhijab. Sampai ada pada satu titik di mana aku tuh benar-benar harus stuck dan aku tuh nggak tahu mesti ngapain, biasa kerja, and then tiba-tiba nggak kerja. Dan akhirnya aku tiba-tiba kepikiran kata-kata itu, why?
why, kenapa sih nggak terjun aja ke dunia hijab? Akhirnya saat itulah aku mulai pelan-pelan garasi rumahku aku sulap menjadi workshop dan aku mulailah membuat si Fathiah itu. Dan kenapa Fathiah? Jadi Fathiah itu sebenarnya punya makna ya, punya arti. Kalau teman-teman buka juga di Google, teman-teman bisa lihat itu kayak sebuah kemenangan, sebuah kemakmuran. Jadi sebenarnya dari nama Fathiah itu ada doa yang tercantum, di mana aku itu pribadi dan juga mungkin teman-teman yang menggunakan, yang mengikuti aku tuh, yuk kita sama-sama pelan-pelan. Kalau menghilangkan itu tidak mungkin, karena nafsu nggak akan pernah mungkin hilang, tapi mungkin kita pelan-pelan bisa lebih baik setiap harinya dari hari kemarin, mengalahkan untuk setiap yang buruk-buruk yang ada di diri kita, menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jadi sebenarnya makna dari Fathiah itu seperti itu, kemenangan, menang dari setiap hal-hal yang buruk yang harus kita taklukkan. Jadi waktu pertama mungkin karena kita startingnya dari low budget banget, jadi kita emang bikin itu yang biasa aja. Ya paling mungkin kita desain sendiri terus kita print sendiri, tapi sebenarnya selain desain dan print itu nothing special karena bukan yang handmade ya, semuanya itu yang bekerja dalam mesin. Sampai di beberapa bulan kemarin, mungkin kurang lebih di before Ramadan ya, bulan Maret, akhirnya memberanikan diri untuk mulai menggunakan kain-kain Indonesia, khususnya dari Aceh itu sendiri, dan mulai memberanikan diri untuk mengangkat. Soalnya seperti yang kita ketahui ya, bahwa kain-kain itu tentunya bukan kain yang murah. Jadi memang kalau ditanya antusias orang-orang agak surprise, karena mereka bahkan teman-teman dari Aceh sendiri itu tidak menyangka bahwa kain itu bisa menjadi semodern dan sesimpel itu.